suka mendengar yang haram, diganti dengan mendengari Al-Quran, mendengari pengajian-pengajian agama. Nah itu sebagai tambahan untuk mempercepat terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan tadi. Walaupun untuk ada wajib. Yang wajib cuma para muhibbin rahimakumullah. Adapun keluar dari dosa dan lepas daripadanya dosa itu, maka ketahuilah bahwa secara umum dosa itu ada 3 macam. Maksudnya cara bagaimana kita supaya terhapus dosa-dosa yang dilakukan, bagaimana melepaskan diri daripada perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Maka pengarang menyatakan bahwa yang perlu diketahui, dosa itu ada 3 macam jenisnya. Yang pertama, jenis dosa itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Anda. Dosa meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan salat, puasa, zakat, kafarat, dan sebagainya. Nah, cara keluarnya menghapus dosa-dosa itu, kita pernah kada sembahyang, kada puasa, kada bayar zakat, kada bayar kafarat. Cara keluarnya, cara terlepas daripada dosa itu, Anda harus mengqadha kewajiban yang Anda tinggalkan itu sedapat mungkin. Jadi ini merupakan yang keempat daripada rukun tobat. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga bercita-cita tidak mengulang lagi, yang keempat mengqadha hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa, sembahyang, dan lainnya. Selama kita belum mengqadha, belum membayar, kita belum keluar daripada dosa itu. Walaupun sudah menyesal, walaupun sudah aktif sembahyang, walaupun sudah aktif puasa, walaupun sudah mencita-cita kada mau ulang lagi, tapi nang dahulu itu belum dikabah, belum dibayar, maka belum lepas daripada dosa itu. Jadi kewajibannya dia menggunakan waktu sesegeranya untuk mengqadha sembahyang-sembahyang atau puasa-puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu. Para ulama berpendapat bahwa diharamkan dia menggunakan waktunya yang kosong, menggunakan waktu yang kosong untuk hal-hal yang lain daripada mengqadha itu. Diharamkan. Nah, jadi pahamannya ini haram sembahyang duha, haram sembahyang tarawih, haram sembahyang witir, haram sembahyang qabliyah ba'diyah,
haram berbuat hal-hal nang kada perlu, nang kada mendesak, kalau kabaan itu masih ada pada dirinya. Jadi tugasnya sehari-hari hanya menggunakan waktu kosong itu untuk mengqada, membayar sembahyangnya. Itu orang nang hutang sembahyang. Ini hanya boleh menggunakan waktunya kepada hal-hal yang tidak boleh tidak. Makan, mencari nafkah untuk menafkahi yang wajib, guring, qada hajat, mandi. Pokoknya yang boleh dilakukannya adalah hal-hal yang kada boleh tidak. Selain pada itu, gawiannya cuma mengqada sembahyang nang ketinggalan itu. Nah, ini orang yang hendak keluar daripada dosa yang pernah dilakukan, seperti meninggalkan salat tadi. Jadi baginya kada ada istilah sembahyang sunat, mengqada dulu habisakan. Sudah mengqada itu habis, nah hanya digunakan waktunya untuk sembahyang nang sunat-sunat. Kada bolehnya santai, kada bolehnya berlapang-lapang, beristirahat terlalu panjang, menghabiskan waktu, kada boleh, karenanya masih ada hutang. Maka itu orang yang hendak keluar daripada dosa tadi. Yang kedua, dosa di antara Anda dengan Allah Ta'ala. Dosa yang kadang menyangkut hutang, dosa yang kadang menyangkut meninggalkan kewajiban, yang hanya hubungannya antara kita dengan Allah, seperti minum minuman keras, meniup seruling, makan riba, dan semisalnya, membuka aurat, apalagi contohnya janabah, beriktikaf di masjid dalam keadaan janabah, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, mendengari hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu dosa yang hanya antara kita dan Allah. Cara keluarnya, Anda harus menyesal telah melakukan dosa-dosa tersebut dan memantapkan hati untuk tidak akan kembali melakukannya lagi selama-lamanya. Cukup sudah itu. Nah, jadi dosa-dosa yang kayak tadi, tobatnya cukup berhenti, menyesal, kada mau ulang lagi, bercita-cita. Kada ada yang harus dibayar atau kada ada. Namun demikian, Imam Ghazali dalam kitab yang lain menyebutkan, alangkah baiknya orang-orang yang berbuat dosa seperti ini dirubah kelakuannya dengan yang sebaliknya, yang positif, yang nilainya pahala. Umpamanya ini menggunakan matanya kepada yang haram, nah tobat kepada Allah, menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang lagi. Alangkah baiknya mata nang dulu suka memandang kepada yang haram itu diganti dengan memandang kepada yang bagus-bagus, memandang Al-Quran umpamanya sambil membacanya. Nah itu untuk mempercepat menghapuskan dosa-dosa itu. Suka mendengar yang haram diganti dengan mendengari Al-Quran, mendengari pengajian-pengajian agama. Nah itu sebagai tambahan untuk mempercepat terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan tadi, walaupun itu ada wajib. Yang wajib cuma menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah ini dosa yang hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.